sini Ibu tidak akan banyak menjelaskan, yang sedikit saja mengenai kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Kalau kita tahu kan kerajaan Hindu-Buddha itu banyak, tapi kita hanya bahas sebagian saja yang bercorak maritim. Nah, pengertian maritim itu connecting to sea or near sea, yaitu menghubungkan ke laut atau dekat laut. Budaya maritim memberikan perhatian terhadap pengelolaan laut yang diorientasikan demi kepentingan bersama. Jadi kalau misalkan ada kata maritim, silakan digarisbawahi lautnya ya. Nah, situ. Nah, ini adalah kerajaan-kerajaan maritim yang kalian sudah bahas satu persatu per kerajaan. Yang juga adanya kerajaan tersebut tidak terlepas dari adanya masuknya pengaruh kebudayaan dan agama Hindu-Buddha yang kita bisa lihat dari teori kesatria, teori Brahmana, Vaishya, dan arus balik. Dan juga membawa tulisan Pallava dan bahasa Sanskerta. Nah, di sini kita bisa lihat mungkin berbagai macam kerajaan dengan ciri khasnya ya. Seperti Sriwijaya yang terkenal sebagai pusat perdagangan dan sebagai juga pusat pendidikan gitu ya. Dan misalkan kita bisa lihat Mataram itu, misalkan ada yang mengkaji Mataram, kerajaan dengan dua agama yang saling toleransi. Begitupun di Majapahit, toleransinya sangat terpupuk. Kita lihat di Singosari juga berkembang sinkretisme antara agama Hindu dan agama Buddha yang melahirkan aliran baru, yaitu aliran Buddha Tantrayana. Sinkretisme itu percampuran dua budaya menghasilkan satu budaya yang baru gitu. Nah, untuk apa kita mempelajari kajian-kajian tersebut? Nah, sebenarnya banyak sekali manfaat atau fungsi yang bisa kita ambil dari mempelajari kerajaan maritim yang ada di Indonesia. Banyak sekali warisan yang kita dapat, warisan yang kita lestarikan, warisan yang harus kita kembangkan sampai saat ini dari kerajaan-kerajaan besar pada masa dulu. Yang pertama, kita bahas sedikit saja ya. Di sini ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari Kakawin Sutasoma kalangan Putantulan, menjadi lambang persatuan dan kesatuan suku bangsa, kepercayaan dan agama. Kalau itu kan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita ya, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Sampai sekarang bahwa Indonesia itu dari keberagaman suku bangsa, agama dan sebagainya yang harus kita terapkan, yaitu sikap toleransinya, yaitu saling menghargai, menghormati perbedaan yang ada. Yang kedua itu adanya bangunan candi atau bangunan peribadatan yang monumental yang memiliki keunikan dan kemegahan yang sampai sekarang masih bisa kita lihat ya. Di sini ada Sumpah Palapa, Gajah Mada, mungkin kalian tahu ya ceritanya ya. Kegigihan Gajah Mada untuk bersatukan Nusantara di bawah Majapahit. Nah, ini kitab Sutasoma yang tadi Ibu sudah jelaskan sedikit. Nah, yang ketiga, adanya kehidupan toleransi yang telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat kerajaan pada masa itu. Yang keempat, bisa menjadi sumber inspirasi bagi bangsa Indonesia sampai saat ini. Yang kelima, dikenalnya mata uang sebagai alat tukar dalam kehidupan perdagangan. Tuh ya. Nah, ini mata uang Gobek Majapahit yang biasanya mata uang pada saat itu terbuat dari emas dan perak ini yang berlaku pada saat itu. Dan Gobek Majapahit juga ada mata uang Sailendra, mata uang Nah, ini semua mata uang pada masa kerajaan-kerajaan dulu. Di sini dalam bidang arsitektur juga kita bisa lihat adanya bangunan candi, tempat peribadatan, gitu ya. Ini adalah Candi Mendut, peribadatan yang juga muncul dan berkembang teknik perkapalan. Yang ketujuh, dalam sidang UNESCO pada 2013 tetapkan Babat Diponegoro dan Negara Kertagama sebagai warisan dunia atau Memory of the World. Negara Kertagama itu dipilih karena penulisnya Mpu Prapanca dianggap menuangkan ide-ide modern tentang keadaan sosial, kebebasan beragama, dan kesejahteraan rakyat. Bukan suatu kebanggaan ya bahwa kitab atau sumber sejarah kita bisa masuk sebagai warisan dunia. Yang kedelapan, di sini bisa kejayaan pada masa kerajaan Majapahit dan Sriwijaya bisa menjadi sumber inspirasi dan menumbuhkan semangat nasionalisme bagi bangsa Indonesia sampai saat ini. Ketika abad 20 munculnya nasionalisme Asia Afrika termasuk nasionalisme Indonesia latar belakangi oleh salah satunya faktor intern, yaitu kejayaan pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.
ketika dulu kita bisa berjaya, kenapa kita tidak bisa berjaya kembali? Nah, itulah yang menimbulkan semangat nasionalisme untuk melawan penjajahan pada abad ke-20 gitu. Yang kesembilan, peninggalan karya sastra seperti Paraton dan Negara Kertagama dan sejumlah kakawin telah menjadi acuan yang sangat penting dalam terhadap keberadaan sumber-sumber sejarah untuk lebih mengenal kehidupan masa lalu bangsa Indonesia. Nah, itu sekilas saja bahwa kita belajar sejarah itu tidak akan terlepas ya, kehidupan masa kini tidak akan terlepas dari kehidupan masa lalu, dan kehidupan masa yang akan datang tidak terlepas dari kehidupan masa kini. Begitulah konsep waktu dalam sejarah dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang yang selalu berkesinambungan dan berkelanjutan. Dengan mempelajari kerajaan-kerajaan maritim, kerajaan-kerajaan maritim banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil atau warisan yang bisa kita ambil yang tadi Ibu sudah sebutkan ya. Nah, dari situ bagaimana sebuah bangsa yang besar tidak akan melupakan sejarah bangsanya. Oleh karena itu kita sejak dulu bangsa Indonesia itu sudah berjaya, maka kita harus menumbuhkan sikap-sikap yang baik untuk meraih masa depan yang lebih baik, seperti toleransi, seperti gigih, seperti disiplin. Nah, itu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mengerjakan tugas. Nah, itu ya. Jadi banyak sekali pembelajaran warisan yang kita dapat dari pelajaran kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia pada masa lalu. Nah, sampai sini saja dulu. Saya ini tidak ada tugas. Kami mendengarkan penjelasan Ibu sedikit. Terima kasih tugas-tugasnya sudah Ibu nilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.